Allahu Akbar, Allahu Akbar. Salah satu di antara sekian mereka adalah seorang sahabat perempuan namanya Hawa binti Yazid. Hawa binti Yazid yang dirahmati Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat, alladzi khalaqa sa'iral kainat, thumma assalatu wassalamu ala sayyidis sadat nabiyina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العزيز الحكيم. فقال جل شأنه في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وبهدي يهتدي المهتدون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرجال قوامون على النساء صدق الله العظيم. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang telah memberikan kita nikmat kesempatan dan nikmat kesehatan. Nikmatan ma'qulun fihima katsirun minan nas. Dua nikmat yang sering diabaikan manusia, nikmat sehat dan nikmat sempat. Memang nikmat baru terasa kalau ia sudah tiada. As-sihhatu tajun la yaraha illa al-marda. Sehat adalah satu mahkota dan baru terasa kalau orang sudah tiada, sudah berada dalam keadaan sakit. Salawat dan salam adalah sama-sama kita sampaikan kepada junjungan alam baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sayyidil awwalin wal akhirin, imamil muttaqin. Walau tak pernah berjumpa dalam dunia, semoga dapat bersua di yaumil mahsyar kelak nanti. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak cerita dan sejarah tentang sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula sahabiyah yang mereka menemani baginda sallallahu alaihi wasallam sejak mereka hidup hingga mereka meninggalkan alam yang fana ini. Salah satu di antara sekian mereka adalah seorang sahabat perempuan namanya Hawa binti Yazid. Hawa binti Yazid yang dirahmati Allah belum pernah melihat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau masih di kota Mekah, tapi Hawa sudah beriman kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah hebatnya orang-orang Ansar. Mereka yang belum pernah bertemu dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi mereka sudah beriman kepadanya. Beda dengan orang-orang Mekah yang Nabi hadir di tengah mereka, melihat perilaku baginda sallallahu alaihi wasallam, akhlak yang begitu mulia, tapi mereka usir baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meninggalkan kota Mekah lalu hijrah ke kota Madinah. Jadi oleh karena itu Madinah kota yang luar biasa, kemanapun Nabi pergi mestilah Nabi kembali ke kota Madinah. Sehingga walau beliau ke Mekah, beliau dalam keadaan musafir karena beliau akan kembali ke kota Madinah. Itulah sebabnya Imam Malik bin Anas radhiyallahu anhu, beliau tak bisa meninggalkan kota Madinah, sehingga beliau disebut dengan Imam Darul Hijrah karena beliau ingin mengikuti bagaimana jejak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang salah satu jejaknya adalah kemanapun beliau pergi, beliau akan kembali ke kota Madinah. Sehingga dulunya namanya Yathrib, ketika Nabi hijrah ke sana itu disebut dengan
Madinatul Rasul, kota baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dimana rahmat Allah, begitulah kota Madinah, kota yang penuh berperadaban, beragam orangnya tapi lembut hatinya. Dimanapun dan kapanpun orang datang ke kota Madinah, mereka akan menyambut dengan penuh kebahagiaan. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kembali seorang sahabiah, Hawa binti Yazid. Beliau jemaah dirahmati Allah Al-Ansariyah Al-Mu'minah, seorang Ansar, orang yang menyambut kehadiran Muhajirin, yang salah satu sifatnya adalah wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Mereka orang-orang Madinah yang walau dalam keadaan kekurangan, mereka lebih mengutamakan orang-orang yang datang kepadanya. Yang mereka beri, boleh jadi mereka tak punya, tapi begitulah bagaimana sifat akhlak orang-orang Ansar dalam menyambut tamunya, menyambut orang yang datang padanya, sehingga nama mereka, akhlak mereka dikekalkan oleh Allah dalam Al-Quran Al-Karim. Jadi jemaah rahmatullah, mungkin masih terasa hingga sekarang bagaimana akhlak dan sifat mereka. Sehingga jemaah rahmati Allah, kalau kita lihat dalam referensi bagaimana ijtihadnya Imam Malik, beliau menyebutkan bahawa salah satu referensi penting dalam menetapkan satu hukum adalah amal ahli Madinah, apa yang dikerjakan oleh orang-orang Madinah, karena apa yang mereka kerjakan seakan-akan refleksi daripada hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah rahmati Allah, Hawa binti Yazid, saudaranya Rafiq bin Yazid, seorang sahabi, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyaksikan peperangan Badar, dan suaminya bernama Qais bin Al-Khatim bin Adi bin Umar bin Sawad bin Dhafar. Jemaah rahmati Allah, dari pernikahan ini lahir seorang anak bernama Thabit, hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang telah kita sebutkan tadi, salah satu kelebihan Hawa adalah min awail al-muslimat, adalah orang-orang yang pertama-tama beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kaum muslimat yang berada di kota Madinah. Qabla ayyuhajira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, belum pernah melihat wajah Nabi, belum pernah melihat baginda sallallahu alaihi wasallam, tapi beliau sudah beriman kepadanya. Begitulah lembut seorang Hawa binti Yazid yang hatinya tersentuh dengan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka hamba Allah baginda sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari memberikan nasihat kepada suaminya. Suaminya belum beriman, istrinya sudah beriman. Begitulah hidayah. Hidayah menjadi unik, karena hidayah bukanlah kemauan manusia. Manusia bisa berusaha, tapi Allah mengatakan, innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Wahai Muhammad, wahai Rasulullah, engkau tak dapat berikan hidayah kepada siapa yang kau kehendaki, tapi Allah lah yang memberikan hidayah kepada siapa yang dia kehendaki. Nikmat yang luar biasa, rahmat yang tiada taranya ketika Allah memberikan hidayah. Maka syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah telah taburkan hidayah dalam hati kita. Maka oleh karena itu kita bermohon kepada Allah, dan salah satu doa yang banyak disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Allah, tetapkan hati kami, hati saya di dalam menjalankan agama-Mu. Hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka baginda sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat kepada suaminya Qais bin Al-Khatim. Jemaah dirahmati Allah, suatu hari baginda sallallahu alaihi wasallam
berada di sebuah pasar yang bernama Zal Majaz atau Zul Majaz. Maka jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, baginda sallallahu alaihi wasallam mendatangi suaminya, suami daripada Hawa yang bernama Qais Al-Khatim tadi. Lalu setelah diajaknya untuk memeluk agama Islam, kemudian Qais mengatakan, ma ahsana ma tad'u ilaihi wa innal ladhi tad'u ilaihi al-hasan walakin al-harba qad shaghalani an dhalik. Alangkah indahnya apa yang engkau ajak, apa yang kau sampaikan, alangkah indahnya butiran yang kau telah sampaikan, tetapi peperangan itu telah menyibukkan saya untuk berfikir tentang hal ini. Ini jawaban daripada Qais Al-Khatim. Walaupun dia menolak tapi dengan bahasa yang baik. Kemudian jemaah rahmatullah, baginda sallallahu alaihi wasallam terus memberikan pelajaran nasihat, karena hidayah adalah itu hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala, tapi manusia bisa berusaha dan insyaallah usaha itu tidak akan sia-sia. Innallaha la yudhi'u ajral mu'minin. Apapun yang kita usahakan mesti ada imbalannya. Hamba Allah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, baginda kemudian mengatakan, ya Aba Yazid, wahai Aba Yazid, maksudnya Qais bin Al-Khatim, ad'uka ila Allah, saya mengajak engkau kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang telah menciptakan, yang telah mengadakan sebelumnya kita tiada. Saya mengajak engkau kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi Qais tidak menjawab kecuali seperti apa yang diberikan jawaban sebelumnya. Tapi jemaah rahmati Allah, karena Qais ini melihat istrinya sudah beriman, kemudian dia sering berbuat tidak baik, menyakiti istrinya, berbuat yang tidak senonoh, sampailah berita itu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hawa binti Yazid, orang wanita yang sabar dalam menjalankan agama Allah Subhanahu wa taala, walaupun dengan segala halangan yang dihadapi dengan suaminya. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian daripada itu baginda sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat kepada suaminya yang sering menyakiti istrinya gara-gara ia memeluk agama Islam. Maka baginda mengatakan, ya Aba Yazid, inna sahibataka Hawa qad balaghani annaka tusi'u suhbataha mudh faraqat dinaka. Wahai Abu Yazid, wahai Qais, informasi datang kepada saya, dirimu sering menyakiti istrimu gara-gara ia meninggalkan agamamu. Maka bertakwalah kepada Allah, fattaqillah, takullah engkau kepada Allah, wahfadni fiha, jagalah diriku untuk istrimu, wala tu'rid laha, janganlah engkau berhadap dengannya dengan penuh perbuatan yang tidak baik. Jadi begitulah Nabi mengajak seorang suami berbuat baik kepada istrinya, karena baiknya suami ketika istrinya mengatakan baik, dan buruknya istri ketika suami mengatakan tidak baik. Maka istri adalah cermin bagi suami, dan suami adalah cermin bagi istri. Jadi oleh karena itu jemaah rahmati Allah, belum baik kita ini kalau kita belum jadi orang yang didambakan oleh keluarga kita. Maka Nabi mengatakan, sebaik-baik kamu adalah orang yang baik dalam keluarganya. Bahkan Nabi SAW mengatakan, baiti jannati, rumahku adalah surga bagiku. Maka oleh karena itu, dengan kata lain, istri adalah cobaan bagi suami, dan suami adalah cobaan bagi istri. Kalau istri kita tidak baik, maka Allah mencoba dengan dirinya. Kalau suami tidak baik, maka istri dicoba dengan suaminya. Maka oleh karena itu jemaah rahmati Allah, itulah ukuran yang paling dekat adalah istri dan suami kita, karena mereka yang lebih tahu semua gerak-gerik kita. Orang boleh mengatakan kita baik karena mereka hanya melihat sekali dua kali, tetapi orang
yang paling pantas menilainya adalah suami dan istri kita, karena mereka lah hidup bersamanya 24 jam. Hamba Allah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hebatnya ini Qais, hebatnya dia ketika diberikan nasihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang dia katakan? Ini jaga istrimu, janganlah engkau berbuat tidak baik kepadanya. Na'am wa karamah. Siap ya Nabi, siap Rasul, dengan penuh kemuliaan. Af'alu ma ahbabta la u'rid laha illa bi khair. Aku akan berbuat kepada istriku sesuai dengan perintahmu ya Rasul, sesuai dengan apa yang kau cintai ya Rasul, dan saya tidak akan menghadap dengannya kecuali dengan membawa kebaikan-kebaikan. Masya Allah. Belum beriman orangnya, tapi pintu-pintu hidayah rasanya sudah terbuka kepadanya. Allah yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Hawa binti Yazid mendengar betapa suaminya berkata seperti itu, maka bahagianya luar biasa. Jadi jemaah dirahmati Allah, kalau kita ingin membahagiakan istri, cukup dengan akhlak dan perilaku kita. Walau kita tak banyak harta, walau kita tak mampu bawa permata, tapi akhlak suami itu cukup sangat membahagiakan seorang istri. Sebagaimana akhlak dan kebaikan istri cukuplah membahagiakan seorang suami. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, falamma qadima Qais bin Al-Hatim al-Madinah al-Munawwarah, tatkala kembalinya Qais bin Al-Hatim ke kota Madinah al-Munawwarah, ini beliau berjalan ke Mekah, balik beliau ke Madinah al-Munawwarah, ke kampungnya. Maka faqala laha, ia berkata kepada istrinya, ya Hawa, wahai istriku Hawa, laqitu sahibaka Muhammadan, tadi saya ketemu dengan teman Muhammad, fasa'alani an ahfadaki fi, dia minta saya agar saya berbuat baik kepada engkau, menjaga engkau. Wa ana wallahi wafir lahu bima a'taitu, demi Allah saya akan penuhi janji itu. Saya sudah pernah berjanji kepada Muhammad, dan saya wallah saya akan tepati apa yang saya ucapkan, saya akan kerjakan. Fa'alaiki bisyalik, silahkan terserah apa saja yang kau kerjakan. Fa wallahi la yanaluki minni adza abada, tidak pernah aku akan menyakitimu selama-lamanya. Bahagianya seorang istri mendengar sang suami berkata seperti itu. Laksana dunia ini sudah menjadi miliknya. Begitulah ketika Hawa mendengar ucapan dari sang suaminya. Jadi oleh karena itu, jemaah dirahmati Allah, berikan ucapan-ucapan yang dapat membahagiakan istri, walaupun kita tak dapat memberikan material yang banyak kepadanya. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, fama sami'at Hawa hadzal kalam min zawjiha, tak lama mendengar ucapan ini daripada suaminya, hatta kadat tatiru farahan, seakan terbang kegembiraan. Jadi orang kalau sudah bahagia sekali itu, ya, orang kalau sudah bahagia kali meneteskan air mata. Ini orang, maka menangis itu ada makna kesedihan, tapi puncak menangis itu adalah makna kebahagiaan. Rupanya bahagia dalam dunia ini dengan tangisan, bahagia akhirat itu dengan kita ketawa. Maka dalam dunia ini falyadhaku qalilan walyabku katsiran, hendaklah sedikit kita ketawa dan perbanyakkan kita menangis, karena dalam tangisan itu ada kebahagiaan. Orang tua sering kita lihat kalau menghantarkan anaknya di jenjang perkawinan, setelah akad nikah, itu menangis apa ketawa? Menangis. Apa kita bilang, Pak, kenapa sedih? Nah, saya justru senang sekali. Senangnya terungkap dengan tangisan. Maka tangis itu adalah filosofi kehidupan. Orang yang banyak tangisnya banyak bijaksananya. Orang yang banyak tangisnya dekat dengan Allah Tuhannya. Jadi oleh karena itu, orang-orang yang baik, orang-orang yang saleh
sering meneteskan air mata kebahagiaan dan air mata keharuan. Di tengah malam, di saat tak ada orang yang menyaksikan, dia menyanyi dengan Allah Subhanahu wa taala. Sedang bahagianya karena dia bisa bermunajat langsung dengan Allah. Dia teteskan air mata. Jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Fahamidan Allah ala dzalika. Lalu tetesan air mata mewarnai kehidupan Hawa saat itu. Dia memuji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur akan indah sifat suaminya yang sudah berubah. Ini rasa syukur yang luar biasa. Maka oleh karena itu, kalau kita sering kadang tidak baik, maka hendaklah kita menjadi orang yang baik. Qais telah menunjukkan contohnya. Qais al-Khatib telah menunjukkan contohnya. Itulah awal mula cahaya hidayah datang kepada Qais bin al-Khatib, karena beliau ingin menjadi orang yang baik, walau hanya sekadar ingin berbuat baik kepada istrinya. Jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam pada itu fa'adharat Hawa ma kana takhfa min Islam. Yang dulunya Hawa tak berani secara terang-terangan beribadah, sekarang alhamdulillah beliau dengan leluasa mengamalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fala ya'rid laha Qais tidak pernah lagi mengganggu apapun yang beliau laksanakan. Fayatihi unasun min qaumi liyuharriduhu ala zawjihi min ajli an yurdahu an diniha. Kemudian banyaklah kaum-kaum teman-teman Qais mengajak agar Qais untuk mengembalikan istri ke agama sebelumnya. Jemaah rahmati Allah, fayaquluna ya Qais inna imra'ataka tattabi' dina Muhammad. Wa Qais, istrimu telah ikut agama Muhammad. Fayarudda alaihim Qais qailan, Qais memberikan jawaban, qad ja'altu li Muhammadin alla asu'aha abadan wa ahfadhu fiha. Aku sudah berjanji dengan Muhammad bahawa aku tidak akan pernah berbuat tidak baik kepada istriku selama-lamanya. Bukan hari ini, bukan esok, untuk selama-lamanya. Dan aku akan menjaga Muhammad dalam hal ucapanku terhadap perilaku terhadap Qais. Masya Allah, terhadap istrinya. Begitulah janjinya kepada Nabi SAW, dan janji itu dia tepati menjadi hal yang luar biasa, kebahagiaan bagi istrinya. Jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hari-hari setelahnya adalah Qais, Hawa dan sejumlah daripada perempuan-perempuan yang lain, ya. Dikatakan Ummu Amir, jitu ana wa Laila bintul Khatib wa Hawa binti Yazid, kami datang kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Perempuan-perempuan Madinah ini bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian qala ma hajatukunna, Nabi mengatakan apa hajat kalian datang? Qala ji'na nubayi'aka ala Islam, kami datang untuk mengatakan janji setia kami dalam agama Islam. Fa bay'ahunna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jemaah rahmati Allah, begitulah indah seorang Hawa binti Yazid dalam hidupnya, begitulah kelembutan hatinya, begitulah kesabarannya. Walau beliau sudah 1400 tahun yang lalu sudah meninggalkan alam yang fana, namanya masih dikenang dan dikenal sebagai contoh dan sejarah catatan dengan ayat tindak emas dalam kehidupan manusia. Maka oleh karena itu jemaah rahmatullah, marilah kita menjadi orang yang baik. Lebih dari itu, kita bisa menaburkan kebaikan-kebaikan kepada orang lain. Orang yang baik dan orang yang saleh, satu kebaikan. Menaburkan kebaikan dan kesalehan adalah kebaikan yang lain. Karena khairun nasi anfa'uhum linnas, orang yang baik adalah orang yang dapat menaburkan kebaikan-kebaikan kepada orang lain, bukan hanya untuk dirinya tapi juga untuk orang lain. Karena hidup kita yang paling baik, hidup yang dapat berkontribusi kepada orang lain sedikit apapun yang dapat kita miliki. Demikian yang dapat kami sampaikan. Hanya kepada Allah kita akan kembali. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.
الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين، وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين، وصل وسلم على سيدنا محمد في المرسلين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولقد أشرت لنعت من أوصافه تحيي القلوب تهيج الأشجانا، والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا، لكن حبا في السرائر قد دعا لمديح صفوة ربنا وحدانا. وإذ امتزجنا بالمودة هاهنا نرفع أيدي فخرنا ورجانا، للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا، مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا. يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا أجب دعوانا. أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا، أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ رب إن أخطانا، واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا. أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا، واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ودى ومن والانا، والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا، والحاضرين وساعيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا، ولقد رجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا، وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض واقمع كل من عادانا، وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشفي وعاف عاجلا مرضانا، واقضي لنا الحاجات وأحسن ختمنا عند الممات وأصلحا عقبانا. sama-sama. يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا، يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا، يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا، بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصبا أغصانا، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة ورحمة الله. أعوذ من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. مدد يا سيدي يا رسول الله. لا حول سيدنا محمد
صل على